warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiko Sajuri, asal instansi Sekretariat Daerah Kabupaten Merangin, Jabatan Analis Hukum Ahli Pertama. Pada video kali ini saya akan cerita pengalaman saya selama belajar mengajar di latihan dasar CPNS Kabupaten Merangin tahun 2026. Ada dua metode pembelajaran pada agenda 2, yaitu sinkronus dan asinkronus. Sinkronus itu adalah metode pembelajaran secara real time, contohnya seperti Zoom meeting, dan asinkronus adalah metode pembelajaran yang tidak serentak, seperti pembagian tugas dan belajar mandiri. Pada video kali ini, saya akan ceritakan pengalaman saya belajar yang diampu oleh Dr. Indria Maesti, SEME, bagaimana Dr. Indria menjelaskan materi-materi secara runut, sistematis, jelas, dan mudah dipahami, yang saya awalnya tidak mengetahui apa-apa hingga saya mengetahui apa-apa. Dan pembagian tugas di asinkronus yang membuat saya lebih paham tentang materi yang telah disampaikan di sinkronus. Apa materi yang telah disampaikan di agenda 2 oleh Dr. Indria, yaitu adalah tentang core value berakhlak, yang mulai dari pertama berorientasi pelayanan, yang kedua akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Jadi kita sebagai seorang CASN yang akan jadi ASN, kita harus paham betul-betul berorientasi pelayanan. Tugas kita orientasinya kepada pelayanan publik yang ramah, cepat, tanggap, dan memuaskan. Bagi seorang ASN, tidak boleh kita mencuekkan atau mungkin mengabaikan ketika ada OPD masyarakat yang datang bertanya kepada kita di saat jam kerja. Itulah berorientasi pelayanan. Yang kedua akuntabel, ya kita harus profesional saat menjalankan tugas-tugas kita sebagai seorang ASN. Bu Indria menyampaikan dengan tegas, kalau seandainya kita tidak menjalankan tugas kita dengan amanah, ya kita bukan mencerminkan akhlak tidak mencerminkan dari core value berakhlak. Yang ketiga adalah kompeten. Kita sebagai seorang ASN, apalagi saya seorang analis hukum ahli pertama di bagian hukum, saya harus betul-betul paham betul tentang tugas saya, tupoksi saya, tugas pokok dan fungsi saya sebagai seorang analis hukum. Saya paham tentang menganalisis hukum, membentuk peraturan perundang-undangan, penyusunan produk hukum, dan kalau saya tidak kompeten dan saya tidak banyak membaca buku tentang hukum, ya saya tidak mencerminkan dari core value berakhlak. Yang keempat adalah harmonis. Ya saya sebagai seorang ASN tidak mungkin dong saya cuek atau mungkin saya acuh tak acuh kepada teman sesama kerja ketika teman minta tolong kepada saya. Ketika seandainya ada bagi 5 loyal, saya sebagai seorang analis hukum, saya harus loyal terhadap pekerjaan saya harus saat tugas saya belum selesai dan itu mengorbankan beberapa waktu, saya harus selesaikan tugas saya dengan tepat waktu. Yang keenam adalah adaptif. Saya sebagai seorang ASN di zaman yang serba teknologi, saya tidak bisa hanya sekedar diam menunggu tanpa melakukan inovasi apapun. Sekarang sudah ada ChatGPT, sekarang sudah ada AI, ya mau tidak mau kita harus belajar. Nah, poin belajarnya itulah poin adaptifnya kita sebagai seorang hukum. Sebagai seorang analis hukum, apalagi banyak perkembangan teknologi yang berkaitan dengan hukum nantinya. Nah, mau tidak mau saya harus beradaptif secara teknologi dan saya harus beradaptif secara keilmuan hukum. Nah, yang terakhir adalah kolaboratif. Saya sebagai seorang analis hukum yang diajari oleh Bu Indria, bagaimana saya sebagai seorang SN harus berkolaboratif bersama OPD. Seperti saya sebagai seorang analis hukum, saya bekerja sama dengan OPD-OPD terkait untuk menyusun produk hukum, menyusun naskah akademik. Nah, mungkin itu saja pengalaman saya selama ini belajar di agenda 2, dan pengalaman saya sangat memuaskan dengan Ibu Indria Maesti. Saya betul-betul paham ketika setelah melakukan runtutan pembelajaran mulai dari sinkronus pertama, asinkronus pertama, kedua, dan ketiga, dan akhirnya saya betul-betul paham, oh seperti ini ASN harusnya bertindak, seperti core value berakhlak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Till it's cool, just cool, into the mouth. Nice.